Berita terkini. Pak Budi adalah seorang pengusaha kecil di kota Solo. Suatu hari ia mengalami sengketa Pak Anton terkait kepemilikan tanah yang dijadikan gudang bersama. Karena tidak menemui titik temu, sengketa ini akhirnya dibawa ke pengadilan negeri. Kuasa hukumnya dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di sini ia berharap akan menilai ulang seluruh putusan pertama di pengadilan negeri. Setelah beberapa bulan sidang, Hakim Pengadilan Negeri Solo menentukan keputusan menyatakan tanah tersebut adalah milik Pak Anton. Banding adalah upaya hukum untuk memeriksa ulang putusan pengadilan tingkat pertama. Namun karena keputusan itu adalah putusan tingkat pertama, Pak Budi masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Hukum biasa yang dilakukan ke pengadilan tingkat lebih tinggi terhadap pengadilan pertama yang belum berproses hukum tetap. Hukum biasa diajukan ke pengadilan tingkat lebih tinggi pada putusan pengadilan yang tingkat pertama yang belum berproses. Pak Budi melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jawa Tengah di Semarang. Pak Budi melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jawa Tengah di Semarang sehingga ini majelis berapa kembali dan bukti dari persidangan sebelumnya. Beberapa bulan alam membuat mengeluarkan putusan penyelidik atau menetapkan salah meski kecewa tapi belum menyerah. Dalam proses ini semua aspek perkara bisa ulang fakta maupun penerapan hukum. Masuk bagian kedua, kasasi. Namun putusan banding tetap tidak memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses ini ulang fakta menilai apakah ada kesalahan dalam hukum atau sudah dalam putusan sebelumnya. Mahkamah Agung kali ini bukan fakta yang diuji, tapi apakah ada kesalahan penegakan hukum dalam proses sebelumnya. Pengadilan tinggi itu masih salah secara hukum sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian menelaah apakah dalam putusan pengadilan tinggi terjadi kesalahan penegakan hukum atau tidak tanpa mengulang pemeriksaan fakta. Kasasi tidak menilai ulang fakta, hanya penerapan hukum. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan banding, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tak perlu dipahami, Mahkamah Agung tidak menilai ulang fakta, melainkan hanya menguji apakah ada kesalahan penegakan hukum dalam proses sebelumnya. Bagian ketiga, peninjauan kembali. Beberapa bulan kemudian Pak Budi menemukan bukti baru karena terselip tanah yang sebelumnya tak ada dalam dokumen lama. Berdasarkan bukti baru ini, kuasa hukum Pak Budi mengusulkan kunjungan kembali PK ke Mahkamah Agung. Dalam PK, Mahkamah Agung bisa menilai kembali keseluruhan perkara jika memang ditemukan novum bukti baru atau pendapat hakim. Inilah yang membuat jalan bagi peninjauan kembali atau PK. Ia ajukan lagi perkara ke Mahkamah Agung, bukan banding ulang tapi upaya terakhir demi keadilan. Peninjauan kembali diajukan dengan syarat tidak seperti novum atau bukti baru atau kekhilapan hakim atau keliruan nyata. Kemudian kita masuk ke dalam bagian eksekusi. Dengan putusan PK yang memenangkan Pak Budi, ia mengajukan permohonan pengadilan negeri agar dapat eksekusi terhadap putusan tersebut. Setelah melalui proses administrasi yang tergugat atau amandemen, akhirnya pengadilan melakukan jurusita untuk dapat eksekusi lahan tersebut dan menyerahkan kembali dengan tanah kepada Pak Budi. Selama proses eksekusi, pengadilan dan instansi terkait melakukan pengawasan agar pelaksanaan putusan berlangsung dengan tertib, adil dan sesuai dengan hukum. Pengawasan ini penting supaya terjadi penyimpangan di semua pelaksanaan yang tidak adil atau adanya penolakan pelaksanaan oleh pihak tertentu. Akhirnya setelah perjuangan panjang tahun-tahun, Pak Budi mendapatkan kembali hak atas tanahnya dengan membebani kasasi, peninjauan kembali hingga eksekusi adalah bukti bahwa sistem hukum memberikan peluang bagi mencari keadilan yang gigih. Terima kasih Anda sudah menonton video ini mengenai proses pengadilan negeri di Indonesia.